Halo semua, pada video kedua ini kita akan belajar mengenai controller dalam Nest.js. Oke, teman-teman, jadi di dalam controller ini kita dapat melakukan suatu request ya, dan juga mengembalikan suatu respon. Nah, teman-teman bisa lihat ini untuk struktur ya dari controller seperti ini. Jadi dapat mengirimkan suatu HTTP request di dalam client side ya. Nah, ini pengertiannya. Di controller itu melakukan suatu request ke dalam suatu aplikasi dan melakukan routing ya, routing dan menerima suatu request. Nah, secara singkatnya seperti itu. Jadi routing itu, nah contohnya ketika kita menggunakan suatu controller, di mana ini required atau harus diisi misalnya kalau suatu form itu required. Nah, jadi nantinya kita akan membuat suatu spesifik root, di mana rootnya tersebut ini card ya untuk contoh di dalam dokumentasinya ini menggunakan card, tapi nantinya kita coba ganti ya untuk nama yang berbeda supaya lebih memahami ya. Lalu kita menggunakan using part prefix ya controller. Nah, ini merupakan suatu prefix part yang nantinya akan kita akses. Oke, kita bisa coba baca nih. Nah, untuk contoh kita akan memilih nih suatu root yang memanage instruksi ya. Jadi nantinya ini misalnya kita mempunyai suatu part yaitu customer. Nah, nanti bisa kita akses misalnya seperti ini, localhost 3000 customers. Nah, seperti ini. Jadi untuk contoh akses ketika kita menggunakan part ya. Lalu oke, kita coba praktekkan saja untuk scriptnya. Tapi langkah pertama ya teman-teman, ketika kita menjalankan belajar nih Nest.js, kita masuk ke dalam project, kita coba jalankan dulu nih npm run start. Nah, jadi dalam tutorial sebelumnya kita sudah berhasil nih untuk menjalankan dari Nest.js ini, yaitu yang bernama belajar Nest.js. Oke, di sini kita sudah berhasil teman-teman untuk menjalankan aplikasi. Nah, di dalam aplikasi ini ketika kita menjalankannya, kita bisa lihat nih root mana saja yang dapat kita akses. Kita mempunyai root yaitu apps controller ya, yaitu slash, dan juga root explorer yaitu slash dengan method get. Nah, kita bisa cek terlebih dahulu mungkin. Oke. Lalu kita akses localhost seperti ini. Nah, jadi ini merupakan hasil dari folder ini ya, search, di mana ini terdapat apps controller yang return hasil yaitu tadi hello world. Oke, seperti itu. Nah, jadi yang ini yang di render ya, app service. Tapi di sini kita akan membuat suatu lingkup baru di mana jika kita baca nih, oke, nah untuk cepat meng-create CRUD controller kita bisa menggunakan Nest key resource lalu name-nya ya. Tapi kita tidak akan masuk dulu untuk CRUD ya. Kita akan gunakan atau belajar dulu untuk dasarnya, yaitu untuk meng-create controller menggunakan CLI. Nah, simple execute kita akan eksekusi nih Nest G controller cut. Nah, coba kita kopikan. Oke, kita coba paste. Lalu kita akan buat nih, misalnya kita ganti menjadi car ya atau mobil. Nah, coba kita jalankan. Oke, di sini ketika kita menjalankan perintah dari Nest G controller car, ini kita terdapat error ya. Nah, seperti ini errornya teman-teman. Oke, jadi di sini itu Nest itu tidak dikenali nih, karena mungkin berbeda dari versi penggunaan. Kita bisa gunakan npx lalu add nest.js slash CLI
Coba kita paste. Nah, kita hapus nih untuk yang nest. Nah, jadi perintah npx add nest.js/cli ini menggantikan dari kata nest. Nah, kita get controller lalu cut. Oke, seperti ini teman-teman, kita bisa enter ya. Lalu kita tunggu nih untuk proses dari fetch metadata nih. Nanti di sini akan dibuatkan folder baru dengan nama cart ya. Lalu saya salah menggantinya. Oke, tidak apa-apa teman-teman. Kita jadinya untuk membuat cart saja ya. Cart. Jadi sesuai di dalam ini ya, dokumentasi. Oke, jadi kita samakan untuk namanya. Ini kita tunggu untuk proses dari package-nya. Oke teman-teman, jika kita lihat nih, kita sudah dibuatkan nih create cut controller.ts, lalu space ya, ini sebagai unit test. Selanjutnya kita update nih apps module. Jadi ini ada 2 file yang kita buat. Nah, kita bisa lihat ya, kita terdapat folder baru nih cut. Lalu di sini kita dibuatkan 2 file. Oke, kita bawakan dulu. Nah, ini merupakan unit test ya, unit test dari card controller ini. Nah, jadi ini nanti akan kita manipulasi ya untuk melakukan suatu perintah-perintah. Jadi ini nantinya kita menyimpan suatu perintah di sini atau bisa CRUD juga ya. Selanjutnya tadi ada yang diupdate nih, update app module TS. Nah, app module. Nah, ini. Jadi ketika kita membuat suatu controller baru di sini, tentunya akan ditambahkan ya card controller. Oke, seperti itu untuk dilakukan render tentunya ya. Nah, teman-teman, coba kita jalankan kembali nih. Terdapat beberapa perintah yang harus kita jalankan ya. Oke, kita jalankan perintah yang tadi, lalu kita ganti menjadi modul. Nah, seperti ini. Kita enter. Oke, kita tunggu lagi untuk prosesnya. Oke teman-teman, ini untuk modulnya sudah dibuat ya, dan sudah diupdate juga ke dalam apps modul. Nah, dalam sini sudah diupdate, dan ini untuk card modulnya. Oke, selanjutnya satu lagi kita akan masukkan service. Seperti ini, lalu kita enter lagi. Oke, kita tunggu lagi untuk prosesnya. Nah teman-teman, kita sudah membuat nih untuk service-nya. Di sini dibuatkan 2 buah file dan lakukan update kembali ya. Nah, jadi ini untuk service-nya ini. Lalu ini untuk unit dari service, ini modul, ini modulnya. Oke, ini kurang common. Nah, selanjutnya ini controller, lalu ini unit dari controller ya. Oke, teman-teman, untuk mengakses dari controller ini kita bisa ikuti nih perintah di dalam sini. Nah, oke, kita coba scroll. Nah, seperti ini ya. Jadi kita untuk lebih cepat ya, untuk contoh saja sih ini. Jadi kita coba bisa jalankan terlebih dahulu nih. Untuk scriptnya kita ambil dari get sampai sini, lalu kita pastekan ya. Oke, seperti ini. Nah, ini terdapat error. Kenapa? Kita bisa quick fix ya. Nah, kita import nih nest.js command. Oke, seperti ini. Lalu jadi kita itu perlu menambahkan get di dalam nest.js command ini. Oke, kita bisa save. Lalu coba kita jalankan deh. Apakah sudah bisa diakses? Oke, maaf. Nah, seperti ini kita coba. Oke, kita lupa ya untuk merunning npm run start. Oke, tunggu teman-teman. Nah, jadi kita ini sudah berhasil ya menjalankan nih. Ketika kita lihat nih di dalam terminal, ini terdapat slash untuk get dari apps controller, lalu ini slash card ya, get. Nah, card ini
sebagai ibaratnya untuk mengakses di dalam web browser ya. Nah, jadi cut seperti ini. Nah, ini untuk get sendiri, jadi dia itu mengakses find all ya, get. Jadi ketika ini diakses, maka akan menjalankan get. Atau jika kita menggunakan ID nantinya, kita cukup aja cut /id seperti itu. Kita bisa ganti nih sebetulnya, jadi seperti ini. Coba kita refresh mungkin. Atau kita harus stop dulu. Oke, coba kita stop ya. Kita jalankan kembali. Nah, ini sudah berubah ya menjadi cut biasa ya. Cat. Bukan cut ya. Nah, kalau kita menjalankan seperti ini terdapat status code ya. Error atau tidak ditemukan. Jadi, sudah beralih ke dalam sini. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman supaya melakukan reload secara otomatis ya ketika kita melakukan perubahan, kita bisa gunakan npm run start -2 dev. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Jadi ketika kita melakukan atau menjalankan perintah ini, otomatis ketika kita melakukan perubahan, maka ini akan langsung dirender ya. Jadi kita tidak perlu untuk memberhentikan atau menjalankan kembali. Misalnya kita lihat ya di sini dapat cat ya. Lalu kita coba akses nih cat ya. Nah, seperti ini. Ini bisa ya akses. Lalu ketika kita menambahkan jadi cat, nah seperti ini. Nah, ini langsung berubah nih, langsung berubah dan langsung terreload ya. Dan langsung juga kita dapat coba nih untuk cat sendiri ini tidak atau no spawn ya. Lalu kita tambah S. Nah, ini sudah berhasil diakses. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba baca nih. Oke, ini find all ya yang tadi yang kita gunakan. Selanjutnya coba kita lihat. Oke, get. Nah, ini yang tadi ya yang sudah kita praktekkan. Nah, sekarang kita akan menambahkan nih. Semisal kita melakukan kombinasi dekorator ya. Jadi di dalam get ini kita coba tambahkan misalnya seperti ini. Copy ya, kita bisa copy saja. Kita pastekan. Oke, ini bisa diganti mungkin menjadi sebentar, coba kita scroll. Oke, pin all-nya ini terjadi error nih. Pin all string. Oke, kita bisa tambahkan mungkin get -2 seperti ini. Tambahkan. Nah, seperti ini teman-teman. Jika kita lihat ya untuk penggunaannya, jadi di dalam get ini kita gunakan misalnya kita Persia ya, kucing Persia. Nah, jadi untuk diaksesnya nanti cat/Persia. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita akses cat, nah ini all ya, nanti akan menampilkan semua jenis dari kucing. Selanjutnya ketika kita spesifikkan Persia, maka akan menampilkan Persia. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk basic ya dari penggunaan controller dan juga routingnya. Oke teman-teman, mungkin sekian dalam video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.